Halo, kita ketemu di video yang kedua dari pengantar kuliah basis data ya. Jadi biasanya mahasiswa baru yang mengikuti kuliah pengaksesan basis data ini eh, diberi materi yang akan saya sampaikan baik di video pertama maupun di video yang sekarang Anda lihat. Baik, kita sudah membahas mengenai database management system. Nah, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan ya atau instansi, kurang lebih kita bisa melihat posisi dari DBMS, bagaimana DBMS ini dimanfaatkan oleh program aplikasi ya, termasuk website, termasuk aplikasi yang berjalan di misalkan local area network atau jaringan internet lainnya. Nah, jika ada pertanyaan dari mana tabel, lalu record, dan field itu dideskripsikan, umumnya adalah dari prosedur dan standar yang memang ada di perusahaan atau instansi atau organisasi tersebut. Misalkan untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar ke Fakultas Teknik Unpas akan diminta mengisikan asal sekolah, lalu jurusan, lalu misalkan nilai-nilai rapot dan seterusnya. Itu dari mana? Kenapa harus datanya seperti itu? Itu adalah dari aturan dan standar yang memang diberlakukan di misalkan dalam kasus ini adalah Universitas Pasundan. Ya, kalau kita lihat misalkan di rumah sakit, biasanya ada item data mengenai umur, item data mengenai golongan darah, mengenai tinggi badan, dan mungkin penyakit berat yang pernah diterima dan seterusnya. Setiap instansi, organisasi, atau perusahaan bisnis ini memiliki kebutuhan data yang berbeda ya. Mungkin mirip-mirip tapi tidak ada yang sama persis. Nah, prosedur standar ini akan menentukan item data saja, apa saja yang akan dikelola. Ini diolah, digunakan, dimanfaatkan oleh end user atau pengguna akhir. Ya, misalkan oleh staff, oleh karyawan perusahaan, di mana aplikasi programnya ini dibangun oleh analis sistem dan programmer basis data. Ya, membuat ini. Jadi, saya ulangi, user itu menggunakan, analis dan programmer ini membangun aplikasi yang akan memanfaatkan DBMS dengan menggunakan perangkat keras. Apakah server, apakah cloud computing, apakah mungkin laptop ya, karena aplikasinya itu standalone atau hanya jalan dalam sebuah komputer saja. Nah, tentu saja DBMS harus dikelola. Untuk mendesainnya atau merancangnya, ini basis data membutuhkan yang namanya database designer atau perancang basis data. Untuk memelihara, mengelolanya, database membutuhkan database administrator. Ya, untuk mengelola ini semua, database membutuhkan atau termasuk juga aplikasi, sistem, software dan hardware membutuhkan sistem administrator yang pada akhirnya akan menulis ulang atau memperbarui atau mengelola prosedur dan standar dalam penggunaan aplikasi dan data. Nah, yang Anda lihat di sini ini adalah profesi-profesi yang berkaitan dengan basis data dalam sebuah perusahaan ya. Jadi jika Anda tertarik dengan peluang kerja di bidang basis data,
Anda bisa jadi pengguna akhir, end user, Anda bisa jadi programmer basis data, Anda bisa jadi analis basis data, bisa jadi database designer, bisa jadi database administrator, dan bisa menjadi sistem administrator. Ya, ini adalah hal yang umum dalam pemanfaatan DBMS yang didukung oleh aplikasi, jaringan, software, hardware, ya, dalam sebuah organisasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, aplikasi basis data ini terdiri dari macam-macam. Dari yang paling sederhana, kita nanti akan menggunakan single user database yang paling simple karena untuk belajar, sampai dengan yang paling kompleks, yaitu enterprise application. Nah, kita akan lihat apa sih maksudnya dari single, multi-user, sampai dengan enterprise application. Yang pertama adalah single user database atau personal database. Ya, namanya juga personal database digunakan oleh perorangan. Ya, basis data yang dirancang untuk mendukung satu pengguna. Anda akan belajar basis data dalam kuliah ini dengan menggunakan PC atau laptop. Ya, dan basis datanya bisa digunakan baik di PC, laptop, maupun nanti di smartphone. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengguna dengan kemampuan mengelola, menyimpan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dalam jumlah kecil dengan cara yang efisien. Jadi dalam kuliah tidak akan membuat tabel rekornya sampai ratusan ribu, ya, tidak. Sampai dengan puluhan sebagai latihan nanti Anda untuk menggunakan bahasa untuk memanipulasi basis data. Selanjutnya adalah multi-user database. Jadi database dengan banyak user. Ini istilahnya adalah two-tier client database. Kliennya ini kurang lebih paling banyak 25 orang, ya. Biasanya jalan di jaringan lokal area network dengan server database. Setiap anggota workgroup memiliki hak akses ke data bersama, ya. Datanya satu, ya, database fisiknya satu, tapi bisa diakses oleh maksimal 25 orang. Contoh paling mudah ini adalah di laboratorium komputer teknik informatika, ya. Jadi satu lab itu kurang lebih ada 25 sampai dengan 30 komputer, bisa menggunakan database dari satu sumber di server secara bersama-sama. Nah, jika lebih besar dari two-tier client database, ini adalah multi-tier client database. Biasanya ini ada dalam sebuah perusahaan yang cukup besar, penggunanya atau workgroupnya itu antara 25 sampai dengan 100 orang, ya. Jadi sebuah perusahaan yang terbagi menjadi banyak departemen, ada departemen personalia, ada marketing, ada keuangan, ada teknologi informasi, dan seterusnya, menggunakan database yang sama bersama-sama, di mana anggota atau staf yang menggunakannya ini mungkin bisa antara 25 sampai 100 orang. Memanfaatkan jaringan komputer. Oke, itu istilahnya adalah multi-tier client database. Nah, ini yang paling kompleks adalah enterprise application. Ya, salah satu aplikasi enterprise yang paling populer itu adalah Oracle untuk mendukung enterprise resource planning. Jadi perencanaan sumber daya dalam sebuah perusahaan enterprise ini dikelola semuanya oleh sebuah sistem yang dikenal sebagai ERP, di mana dia memanage proses bisnis untuk menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Aplikasinya bukan satu, banyak, ya, bukan hanya satu departemen, tapi mungkin beberapa banyak departemen, banyak bidang bisnis, ya, dan seterusnya, dan mendukung otomasi fungsi back office, ya, atau pengelolaan biasanya dalam sebuah perkantoran yang didukung teknologi, layanan, dan sumber daya manusia. Anda bisa bayangkan perusahaan yang
cukup besar ya, misalkan perbankan dengan pengelolaan bisnis yang banyak, bank, asuransi, lalu peminjaman ya, kredit, termasuk pengelolaan ATM dan seterusnya, itu cukup kompleks. Misalkan perusahaan telekomunikasi seperti Telkom misalkan, pegawainya sudah cukup banyak, banyak cabang, bisnisnya juga banyak dan seterusnya. Itu memerlukan dukungan basis data juga. Istilahnya adalah enterprise application. Yang kedua adalah data warehouse. Ini adalah sistem untuk pelaporan dan analisis data dan komponen inti dari lingkungan bisnis intelijen, repositori pusat, data terpadu, dan satu atau lebih sumber data yang berbeda. Namanya juga gudang data, ya, data warehouse. Datanya bisa dari berbagai sumber dengan ukuran yang sangat besar, dengan jumlah yang besar pula, dengan tipe data yang kompleks. Bukan hanya meliputi basis data, tapi mungkin spreadsheet, multimedia, file-file teks, dan seterusnya. Ini akan dipelajari, nanti ada kuliahnya tersendiri ya untuk enterprise dan data warehouse. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa disampaikan di video yang kedua mengenai posisi DBMS dalam sebuah perusahaan, lalu pengguna dan pengelola, termasuk juga bidang-bidang pekerjaan yang khusus spesialisasinya di pengelolaan data atau basis data, dan tipe-tipe aplikasi dari basis data. Oke, saya cukupkan dulu untuk video yang kedua ini. Terima kasih.